Halo guys, ketemu lagi dengan channel M Arif Bustami ya guys. Nah, kali ini kita akan melakukan motor vlog ya guys, dengan rute dari Kota Batu menuju ke Pacet ya guys ya. Nah, ini video kita mulai setelah kita melewati daerah Jonggo ya guys ya. Dan ini kita sudah dalam arah menuju ke Sumber Brantas. Jadi rute dari Jonggo ke Sumber Brantas ini jalannya meliuk-liuk ya guys ya, dengan pemandangan yang sangat menarik, yaitu berupa gunung dan hamparan pesawahan atau hamparan perkebunan sayur di daerah Sumber Brantas ya guys ya. Nah, ini jalannya ini menanjak ya guys ya, dan meliuk-liuk. Nah, di kiri jalan terdapat banyak warung. Nah, selepas itu kita melewati sebuah jalur menuju ke arah Cangar dari Sumber Brantas ya guys. Nah, kebetulan pas kita lewat sini ini jalannya berkabut ya guys, jadi harus berhati-hati karena ini bisa mengurangi pandangan kita ke depan. Jadi harap berhati-hati ya guys ya kalau dalam suasana berkabut ini ya guys ya. Dan ternyata ada banyak pengendara yang menikmati view atau pemandangan di jalur antara Sumber Brantas dan Cangar ini ya guys ya. Nah, jalurnya sedikit agak menurun ya guys ya, seperti terlihat di sini ya. Dan semakin lama turunannya akan semakin ekstrim ketika akan masuk ke tempat wisata air panas Cangar ya. Nanti bisa teman-teman lihat. Nah, ini seperti ini guys, ketika kita menuju atau dekat dengan pintu masuk wisata air panas, jalannya meliuk dengan tajam dan turun dengan tajam juga ya guys ya. Jadi harap berhati-hati dan juga harus dipastikan ya bahwa kondisi kendaraan kita ya, baik motor atau mobil, dalam kondisi prima. Nah, selepas itu kita akan memasuki tikungan dan turunan ekstrim pertama antara Cangar sampai Pacet yang biasa disebut dengan tikungan turunan ekstrim Cangar. Jadi di sini turunannya cukup tajam dan meliuk juga cukup tajam juga ya guys ya. Nah, selepas itu kita akan memasuki kawasan hutan. Nah, kita temui berikutnya adalah tempat wisata air panas Cangar ya guys ya. Ini adalah pintu kedua. Kalau tadi sebelumnya adalah pintu pertama, ini pintu yang kedua. Nah, selepas itu kita akan memasuki kawasan hutan ini ya guys. Seperti ini guys, dengan jalanan yang menurun ya. Nah, kita lihat di sebelah kiri kita tadi ada tempat untuk beristirahat ya, dan merupakan parkir bagian dari tempat wisata Cangar. Kita terus saja ya guys ya, memasuki kawasan hutan Taman Hutan Raya Raden Surya ya. Nah, seperti ini ya guys ya, kondisi Taman Hutan Raya Raden Surya. Ini kita waktu melakukan motovlog ini di sore hari ya guys ya, lebih tepatnya ya sekitar jam setengah 4 ya, setengah 4 sore ya guys ya, dari arah Cangar menuju ke arah Pacet.
Nah, berikutnya kita akan temui sebuah jembatan yang orang-orang mengenalnya dengan sebutan jembatan kembar, karena ada dua jembatan. Ini jembatan pertama yang kita lewati ini, dan berikutnya nanti ada jembatan kedua. Nah, biasanya ini ada banyak pengendara yang sering berhenti di sini ya, hanya untuk melihat-lihat, hanya untuk pemandangan ya, melihat-lihat pemandangan di sekitar jembatan ini ya. Nah, selepas jembatan yang merupakan perbatasan antara Kota Batu dan Pacet, kita memasuki lagi kawasan Taman Hutan Raya atau Taura Raden Surya yang lebih dalam lagi, yang lebih lebat. Dan yang menarik, di kiri kita tadi ada tempat wisata ya. Tempat wisata ya, air terjun Lumpang ya, yang merupakan kawasan air terjun di dalam Taura Raden Surya. Kita lanjut saja ya guys ya, memasuki jalan di dalam hutan ya. Tapi pada sore ini kondisi lalu lintas cukup ramai karena ini pada hari Minggu ya guys ya. Jadi ada banyak pengendara yang mungkin sedang berrekreasi atau berwisata, menikmati keindahan alam di kawasan Taman Hutan Raya Raden Surya. Nah, kita lihat jalannya terus menurun ya guys ya. Jadi biasanya kalau kita dari Cangar ke arah Pacet, kita akan banyak menjumpai jalanan menurun, karena Cangar ini merupakan titik tertinggi ya, di jalur antara Batu sampai Pacet ya. Jadi puncak jalurnya itu ada di Cangar tadi ya guys ya. Jadi kalau selepas Cangar ke arah Pacet maupun ke arah Batu, jalannya pasti menurun ya. Nah, seperti ini ya guys ya, kondisi jalan di dalam Taman Hutan Raya Raden Surya ini ya. Ya, ini suasananya di sore hari, di hari libur, hari Minggu ya guys ya. Nah, jalannya sih cukup lumayan bagus ya, meskipun ada sedikit kerusakan di sana sini, tapi secara umum kita katakan jalurnya cukup bagus ya. Dan ada beberapa titik yang memang kita harus perlu waspadai, karena kadangkala kalau pas musim penghujan itu terjadi longsor. Dan perlu teman-teman ketahui, kadangkala di jalur ini kadang sering dijumpai adanya kawanan monyet ya. Jadi di sini nih ada sekawanan tempat hidup dari kawanan monyet yang kadangkala mereka muncul di jalanan untuk mengharapkan atau menginginkan makanan ya. Kadangkala ada juga beberapa pengendara yang memberikan makanan kepada kawanan monyet ini ya. Tapi disarankan untuk tidak memberinya makanan, karena itu nanti akan membuat mereka menjadi ketagihan. Dan sering kali kalau ada beberapa pengendara yang belum biasa melewati jalur ini akan merasa kaget tiba-tiba muncul kawanan monyet ini ya. Nah, kita terus telusuri ya guys ya, jalur di dalam Taman Hutan Raya Raden Surya ini ya guys ya. Ya, kita lihat di sini ya, di jalur ini ya, jalannya cukup bagus. Lah, ini habis ini kita akan melewati jalur yang sempit ya. Tadi ada petugas yang mengendalikan, yang mengatur agar supaya tidak terjadi
papasan antara dua kendaraan dalam arah yang berlawanan, karena di sini jalurnya sempit ya. Jadi ada yang bertugas di bagian utara dan di bagian selatan. Di jalur sempit ini ya, jalurnya modelnya menurun, habis itu menanjak ya, baik dari arah Batu maupun dari arah Pacet. Ini petugas di bagian yang utara ya guys ya, kalau tadi yang di selatan. Nah setelah jalur itu, nah jalur lumayan lebar dibandingkan dengan yang tadi ya guys ya. Lah biasanya di daerah ini biasanya kemunculan dari kawanan monyet tersebut ya. Nah ini kebetulan pas kita lewat sini nih, tidak ada kawanan monyet yang muncul ya. Ya mungkin karena kondisi sudah sore ya. Biasanya mungkin kalau siang hari mereka kadangkala muncul di pinggir jalan ya guys ya. Nah ini kita berikutnya menjumpai tikungan dan turunan ekstrim yang kedua ya guys, yaitu Gajah Mungkur ya. Nah berikutnya lagi kita skip aja ya, langsung kita lewati jalur yang paling ekstrim dan paling berbahaya. Kenapa kok berbahaya? Karena ini turunannya itu sangat panjang ya. Sangat panjang, bisa sampai 2 km. Makanya ini di daerah yang atau jalur yang cukup rawan ini ya guys ya. Karena begitu panjangnya ini bisa menyebabkan rem blong ya. Di samping turunannya sendiri yang cukup terjal ya, bisa sampai 45 derajat. Nah ini, nah yang menarik lagi di sebelah kanan ini ada sebuah tempat makan ya, biasanya disebut dengan nama Maju Mapan, warung Maju Mapan ya. Ini adalah sebuah warung yang dibangun di pinggir tebing ya, dengan pemandangan view tebing atau jurang. Nah kita langsung lanjut ya guys ya, langsung lanjut ya guys ya. Ya seperti ini ya guys, menurun terus sampai nanti kita akan jumpai tikungan dan turunan ekstrim yang ketiga, yang terakhir, yang biasa disebut dengan namanya tikungan gotean ya, turunan atau tikungan gotean. Ini adalah yang paling berbahaya. Dari ketiga tikungan ekstrim itu yang paling berbahaya ya ini, tikungan gotean ini ya. Kenapa kok berbahaya? Karena jalanannya menurun sangat panjang. Ini yang membahayakan ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu turunannya nggak terlalu panjang, sehingga boleh dikatakan tidak terlalu membahayakan. Tapi kalau yang ini, terutama untuk kendaraan-kendaraan yang tidak dalam kondisi prima, bisa mengalami rem blong ya. Jadi remnya nggak berfungsi ya guys ya, karena kondisi panas setelah digunakan untuk mengerem di jalur yang terus menurun dengan terjal ini ya. Ya ini, jadi sebaiknya sebelum melewati jalur ini istirahat dulu ya. Tadi ada di rest area sendi ya. Jadi sebelum jalur ini ada namanya rest area sendi, ini sebaiknya dimanfaatkan untuk istirahat, untuk mendinginkan mesin ya. Jadi ketika melewati jalur ini tidak akan mengalami rem blong ya. Rem blong terjadi karena panas akibat rem yang digunakan terus menerus ketika melewati turunan terjal tadi ini ya guys ya. Nah ini ada jalur penyelamatnya juga ini ya guys ya. Ini tuh di seberang sana itu ada jalur penyelamat. Nah itu adalah tumpukan pasir dan jerami yang digunakan untuk penyelamat bagi pengendara yang remnya itu blong ya. Nah kita hati-hati melewati tikungan ini ya. Tikungannya cukup ekstrim ya guys ya, dan turunnya juga ekstrim gitu ya guys ya. Oke ya guys, terima kasih telah menyaksikan video motovlog kami ini ya guys ya.